الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ مرسلين وارحم ملائكة مقربين. اللهم علمنا بعلمي وزينا بحلمي واكرمنا بتقوى وجبلنا بعافية يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang sampai saat ini masih diberikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan atas nikmat ini Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita selalu menyadari atas apa yang telah diwajibkan kepada kita dan atas apa yang mesti kita jauhi dari larangan Allah Ta'ala. Kita jalankan dengan seikhlas, setulus mungkin dalam hati kita, semata-mata untuk mencari wajahnya Allah Ta'ala, mencari pandangannya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam yang tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, yang mudah-mudahan hari demi hari semakin kuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang yang mana Ustaz? 21. Asyafaqat. Tafadhal Ustaz. Kasih mic. Biar suara masuk TV. Bismillahirrahmanirrahim. Asyafaqatu wa rahmatu illa khalqi. Al-khusyu fi salati wa adamu ilal i'ti wa adamul i'tifati fiha yam yuna wala simala. Ya, qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'alana wa bikum fi darin min qala radhiyallahu ta'ala. Kita masuk di dalam pembahasan yang ke-21 dari kitab Adabul Insan yang dikarang oleh guru kita, mudah-mudahan sehat afiat dan umur. Jadikan anak dan satrinya menjadi anak-anak yang manfaat dunia akhirah. Halaman ke-21 dari kitab Adabul Insan, masih dalam babul awal, Adabul Insan ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Syafaqatu rahmatu ila khalqi. Syafaqah, belas kasih, murah hati, peduli, rahmah, sayang, ila khalqi, terhadap makhluk Allah. Malam ini pembahasan kita pembahasan tentang cinta kasih sayang kepada makhluk, bukan kepada janda, kepada makhluk. Janda juga termasuk bagian makhluk. Emang janda jin apa kan? Ya, la haula wala quwwata illa billah. Dulu Nabi
pernah bersabda, la yadkhulu jannah illa rahim. Itu surga kuncinya mesti punya sifat rahmat yang dimiliki hamba. Sampai kata Nabi, la yadkhulu jannah illa rahim. Tidak bisa masuk surga kecuali itu orang memang ada sifat rahim dalam batinnya, sifat kasih sayang kepada makhluk. Dan kalau mau disambungin agak nyambung, memang Allah itu kan memasukkan surga hamba-hambanya kan dengan sifat rahmatnya ya, bukan karena amal soleh, bukan karena banyaknya sholat, banyaknya puasa, bukan ya, disebabkan karena si hamba itu punya rahim, punya sifat kasih sayang ya. Dengan sifat itulah nanti Allah akan pertimbangkan hamba tersebut untuk memasuki surganya. Sebagaimana hamba ini punya sifat kasih sayang, maka tercurahkan pula sifat kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Ya, mudah-mudahan kita ahlinya insyaallah. Lantas ada sahabat ngomong, ya Rasulullah, kami ini punya sifat kasih sayang. Ya. Kata Rasul, la yadkhulu jannah illa rahim. Ya. Lantas disambut sama sahabat, direspon sama sahabat, kalau kami punya sifat kasih sayang. Maka kata Nabi, ya, bukan hanya kepada diri ente sendiri, bukan. Ya, kata Nabi itu ente merahmati diri ente juga merahmati orang lain, atau merahmati selain ente. Ya, termasuk binatang, ya, selama binatang ini tidak membahayakan. Kalau ente berkasih sayang sama buaya, habis ente. Ya kan? Selama memang binatang itu tidak mencelakakan, tidak membahayakan kita. Dan ternyata masyhur di kitab-kitab kaum sufi, kitab-kitab tasawuf tentang rahmat ini, sebagaimana dulu ada orang yang sedang kehausan, dahsyat, tiba-tiba dia mendapatkan satu sumur, dia masuk ke sumur tersebut, ambil air. Rapi sudah dia naik ke atas, kan capek ya, masuk ke dalam, naik lagi ke atas, ya. Pas naik keluar dari sumur itu, dia mendapati anjing, ya, anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, mengisyaratkan kalau anjing ini haus, dalam keadaan sangat begitu haus. Nah, memang dia ini punya sifat rahmat, ya. Dia bisa merasakan bagaimana keadaan anjing ini. Ini anjing pasti sangat begitu haus, bagaimana saya tadi, gitu ya. Lantas ini si laki-laki nggak sungkan, dia turun lagi ke bawah, ngambil air hanya untuk anjing itu. Ya, dia ambil itu air, turun lagi ke bawah sumur itu, ngambil air, keluar hanya semata-mata diberikan kepada anjing tersebut. Yang begini, ajib. Sebab itu dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Ya, banyak. Kisahnya nggak habis-habis kalau berbicara tentang rahmah kepada selain dirinya, baik kepada manusia maupun kepada hewan. Dulu kalau nggak salah pernah saya ceritakan tentang Sayyidina Umar, belum? Dia beli burung lantas dibebaskan, belum? Tuh. Dulu pernah Sayyidina Umar itu beli burung dari anak kecil. Kecil main burung mungkin asik kali, dilihat sama Sayyidina Umar asik, mungkin asiknya ini kurang adab kali, diputer-puter, digoyang-goyang gitu kan, dipinter-pinter. Mungkin ini kalau pakai tali, ya kita dapati kan anak-anak di sekitar kita kalau main burung gimana? Iya, pakai tali, mungkin diikat-ikat, mungkin begitu keadaannya deh. Ya. Dilihat sama Sayyidina Umar, kasihan nih burung. Nah, kan muncul rahmah, muncul kasih sayang.
dibelilah itu burung dari si bocah ini. Dibeli, dibayarin, selesai, diterbangkan, dikumpulkan, dibebaskan. Tidak lama kemudian waktu berjalan Sayyidina Umar meninggal. Nah, jumhur pada saat itu kebanyakan di zaman Sayyidina Umar itu banyak yang bermimpi, dan mimpinya sama lagi tentang keadaan Sayyidina Umar di dalam kuburnya. Apa yang didapatkan oleh Sayyidina Umar dalam kuburnya? Dia mendapati satu kenikmatan yang sangat begitu dahsyat. Ya, dalam mimpi itu banyak yang bermimpi tentang beliau. Mereka berbincang dengan Sayyidina Umar dan mimpinya, apa yang Allah perbuat kepadamu, Sayyidina Umar? Allah memaafkan saya, Allah mengampuni saya. Apa sebabnya? Apakah dengan sebab kedermawananmu, sebab keadilanmu, sebab keberanianmu? Enggak. Sebab itu. Sebabkan seekor burung tadi itu. Ya, ketika diinterogasi sama malaikat, ya, mau ditanya sama malaikat, maka ada suara, dua malaikat, pergilah kalian sebab saya merahmati ini Sayyidina Umar. Sebab dulu di dunia dimerahmati satu makhluk. Ya. Jadi besarnya peluang kita untuk senang, untuk bahagia dunia dan akhirat itu memang dari kitanya. Semakin besar kadar rahmat kita dengan sesama ataupun keselain ke makhluk lain gitu ya, selama kita memang kita bisa membangun itu semuanya, maka baliknya kita pun kencang, rahmat itu kencang. Ya, dulu ada seseorang, ya, sahabat Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya ini punya anak 10, satu pun nggak ada yang saya cium. Ya, apa kata Nabi Muhammad? Ya, man la yarham la yurham. Orang yang tidak berkasih sayang tidak pantas dia mendapatkan kasih sayang. Ya, namanya anak-anak dimanja, disayang, dicium, cium cinta, cium sayang, cium kepedulian, ya, dipeluk. Ini rahmat ini. Ya, ya cak ya. Rahmat. Nabi langsung, mau gue nanti gak punya kasih sayang nanti nih. Apa anak sendiri gak dimanja-manja, dipeluk, dicium, disayang-sayangkan. Nabi sangat senang dengan anak kecil. Gembira Nabi Muhammad. Nah, walhasil apa sih mana rahmat, mana syafaqah? Menghendaki kebaikan untuk makhluk. Menghendaki kebaikan untuk makhluk. Pengen dia tuh baik aja. Pengen dia tuh senang, selamat, bahagia. Sekalipun ente gak bisa ngasih sesuatu buat dia, dengan dia mendapatkan kebahagiaan, girang hati. Nah, hati ente selamat aja dari dia. Dia mendapatkan kenikmatan rezeki dari Allah Ta'ala. Salamatus sudur, hati ente senang, nggak ada dengki dengan dia, nggak ada hasad dengan dia. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, kenikmatan, hati ente selamat aja, ikut senang, nah itu cukup rahmat, itu cukup. Walaupun ente nggak bisa memberikan sesuatu, nggak bisa bantu, tapi hati ente selamat dari kedengkian, kebencian. Ente ikut senang, dia bahagia, harus rahmat. Karena kalau orang nggak punya sifat itu, bisa jadi kurang bagus juga, dengki. Orang senang, dia dengki, dia sakit hati, pakai santet. Bagaimana caranya dia nggak bisa mendapatkan. Bagaimana caranya dia mesti nggak mendapatkan nikmat itu. Artinya dengan salamatus sudur, hati hati selamat dari segala penyakit batin, itu suatu kemerdekaan. Senang melihat orang senang, bahagia lihat teman kita bahagia. Senang melihat mereka sukses, hati anda ikut gembira, itu khalas, itu rahmat, cukup. Jadi enggak, kayaknya tiap hari dapat aja tuh WA postingan tuyul, paling dengki ya manusia.
Aneh-aneh, ke bawa juga jadi namanya. Masa namanya kikik aneh kan? Namanya ikut terlibat dalam kegiatan CV20 ini. Namanya, ditulis sama dia. Untung aneh sudah nggak main Facebook. Keterangan di situ kan dia yang mengirim pesan ke aneh. Ya. Suruh dibuka kan. Ya aneh nggak bisa buka. Emang aneh nggak main Facebook? Ya kan deh. Mestinya ikut girang tuh. Karena banyak yang berpayung di tempat ini. Ya. Apalagi yang ikut, yang minta maaf ekonominya lagi pada KO gitu ya. Ya. Kalau memang enak, nggak bakal dia main di sini gitu. Betul. Karena memang beban banyak, kebutuhan tinggi, banyak pengeluaran. Dia mereka mau nggak mau ikut. Nah, walhasil dia udah nggak usah pakai dengki-dengkian. Ya kalau mau gabung kan gitu. Ikut serta. Kalau merasa penghasilannya kurang banyak, ikut CV20 jadi promosi. Ya kan gitu. Nah, gini ya. Apalagi kita merahmati orang yang susah, orang yang memang jatuhnya fuqara, orang miskin. Ini lebih-lebih nih. Sebetulnya nih, minta maaf ya. Orang yang susah di sekitar kita, justru mereka yang mendatangkan keberkahan untuk kita. Kenapa? Dengan sebab mereka kita jadi berkah. Bukan mereka yang ambil berkah dari kita, tapi kita ngambil berkah dari mereka. Allah ngasih peluang untuk siapapun ngambil peluang. Yang mau ngambil peluang agar ente punya rezeki berkah, lancar, ya mendapatkan ridhonya Allah Taala. Peduli mereka, rahmati mereka. Tapi masya Allah ya, ngasih beras di markas Allah, alhamdulillah. Ajib itu. Nah. Orang dalam status fuqara itu Allah itu menjaga alam semesta ini dengan sebab mereka, dengan sebab orang-orang susah. Allah sangat dekat dengan mereka, sangat dekat. Ya, oleh karena itu merahmati mereka itu mesti kita tumbuhkan dalam diri kita. Ya. Dulu bahkan para nabi, para aulia, para salihin, Nabi Musa alaihissalam, beliau kalimullah, hamba yang bisa berbicara dengan Allah. Ditanya, ya Rasulullah, ya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan apa engkau menjadikan saya sufiyan? Ya Allah, dengan cara apa engkau menjadikan hamba sufiyan? Jadi orang yang suci, yang bersih, yang mulia, yang agung. Agar kata Allah, semakin dahsyat rahmatmu kepada makhlukmu, semakin suci engkau. Rahmat, ya, kepedulian, menghendaki baik kepada hamba, pada umat, kepada apa itu, ya. Termasuk bukan hanya bukan hanya kehidupan dia, termasuk ajak orang belajar ngaji, itu lebih hebat ini. Nanti peduli dengan akidahnya dia, ya. Ini pengen dia selamat. Ya ikhwan ya rahimakumullah, kayak CV20 ini kalau memang banyak yang terbuka hatinya atas apa yang diperjuangkan oleh Mas Eko, kemudian Bang Hamzah, kalau mereka tahu ini wilayah ini keadaan ini pengajian, mereka akan berbondong-bondong. Kenapa? Termasuk yang membahayakan adalah ketika meninggalkan rasa syukur iman. Bahaya ini. Orang yang meninggalkan rasa syukur iman ini bahaya. Sehingga adalah CV20 teman-teman ngajak ngaji gitu. Agar jangan sampai imannya itu
dibuang begitu aja. Padahal dia telah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Ta'ala, dikasih iman tuh. Dan akibat iman itu tidak disyukuri, itu menjadi sebab yang khawatir ketika maut datang, iman tercabut, diambil oleh syaitan. Ya mudah-mudahan ya kita keluarga kita sama kita selamatkan dari ini. Tapi itu jalannya memang. Akibat tidak mensyukur nikmat iman dan Islam yang Allah berikan, itu nantinya sebagai cobaannya, na'udzubillah ya Rabb, takut gitu. Ya. Itu cobaannya hakikatnya ngeri. Ngerinya ngeri sekali. Ini bukan musibah yang menimpa badan, kena jantung, kena kanker, kena ginjal, ini dunia. Paling banter mati, khalas, habis dimakan tanah, habis ini penyakit. Tapi kalau akidah akan berkelanjutan nanti dia berkiamat. Penentu kekal dan penentu kekal dalam kebahagiaan, kekal dalam kebinasaan. Ini akidah ini. Akidah nggak main-main. Nah, termasuk peduli kita dengan ngajak orang ngaji, ya Rabb, agar jangan sampai imannya jadi lemah, jadi rusak, jadi hancur. Yang berakibat bisa jadi lupa dengan Tuhannya. Agama sudah ada lagi otaknya. Akibat imannya sudah mulai lemah, imannya sudah mulai luntur, agama hilang nanti. Yang tanpa disadari, ketika datang musibah, dia lupakan Allah. Bahkan aku tidak suuzan dengan Allah. Dan ini terjadi. Dan sering terjadi terhadap orang-orang memang kosong. Padahal musibah yang kamu rasakan itu tidak sebanding bila mana musibah iman. Jelas? Meninggalkan rasa syukur iman yang Allah berikan, ya Allah. Umat Islam di dunia ini masih sedikit, masih banyak orang non-muslim. Masih berjaya, masih banyak. Dan di sini kita mikir, ya Allah, sekian banyak yang non-muslim, saya terpilih sebagai muslim, beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah kasih iman kepada saya. Ya Allah, kalau tahu gitu, telat gitu, tobatnya telat. Kalau dia merasa, dia merasa rugi ketika tobatnya merasa telat. Kenapa nggak dari dulu saya sadar, ya Rabb? Setelah dia tahu tuh, ketika Anwar itu cahaya itu datang dalam pikirannya, dalam hati dia, kenapa nggak dari dulu tobatnya, Rabb? Kenapa telat menikmati agama ini, Rabb? Nah, gitu. Nah, datangnya kita ajak orang ngaji, gitu, ajak orang belajar, gitu. Wah, Anda setelah datang ke sini kadang-kadang mikir, oh capek banget belajar. Tapi tadi motivasinya, ambisinya cuma satu, ya kali manfaatkan punya itu. Kalau bicara badan, kadang-kadang lemah juga. Tadi siap aneh jalan di grup, siap jalan insya Allah. Tadi agak siang, agak sore. Ba'da Isya oleh nanti, ya Allah, kepala pusing. Sampai Ba'da Isya, aneh istirahat sebentar dari masjid, aneh bilang ke Bang Muqad, aneh kayaknya gak jadi kejuara baru nih Muqad. Kenapa? Sakit aneh. Tiba-tiba datang, pusing. Ya Allah, aneh ingat lagi. Ya Allah, iya, enggak ngaji mesti ngaji, nggak bisa. Harus ngaji, nggak boleh. Ini jalan Bismillah, mudah-mudahan baik. Aneh khawatir, ya Allah, nanti kayak minggu kemarin bingung aneh. Kenapa? Tadi kemarin bego kan, ngomong aja bingung aneh. Tuh. Ya karena memang keadaan. Tapi tadi, ya Allah, benar kali Allah menitipkan manfaat wasilah anak. Ya kan gitu. Nah, balik lagi, di balik itu adalah rahmat. Dari apa yang kita bahas malam ini, apa rahmat? Ya Rabb, jangan sampai dia celaka. Ya Rabb, jangan sampai batinnya kosong. Ya Rabb, jangan sampai dia pikirannya ini penuh dengan su'uzan dengan ya. Nah, dia. Terus ikhwani rahimakumullah ya Rabb. Dan juga ya
Qala Nabi SAW, badla'u ummati, ya, pertimbangan umatku itu mereka tidak, ya, apa namanya, mereka itu masuk surga bukan sebab dengan apa namanya, dengan sholatnya, dengan puasanya, ya, lakin yadkhulunaha bisalamati sudur wa sakhawati nufus wa rahmati li jami'il muslimin. Ada tiga tuh, ya. Ya, pertimbangan masuk surganya hamba kepada pertimbangan masuknya hamba ke surganya Allah Ta'ala itu dengan sebab selamatnya dia punya batin dari kebencian, dengki, iri, ujub, ria, sombong, segala macam penyakit batin. Bila mana selamat, tidak ada penyakit-penyakit itu, satu dia telah mendapatkan poin insyaallah yang mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Yang kedua, syakhawah, kedermawanan. Yang ketiga, rahmah di jami' muslimin, rahmat terhadap seluruh umat muslim. Dan hadisnya jelas yang kemarin kita mendapatkan ijazah di Markazul Lugo, antum nggak datang? Nggak, antum. Yang datang dari Mesir itu, dari Damaski. Nah, kita mendapatkan tuh hadis musalsal tentang rahmah, tentang kasih sayang. Rahmati siapa-siapa yang di atas bumi ini, maka penduduk langit akan merahmatimu. Irhamu man fil ardi, rahmati man, ya, siapa aja, Muslim, non Muslim, Buddha, Konghucu, ya, selagi dia memang masih bisa dirahmati, maka nanti penduduk langit akan merahmati kamu yang telah memberikan sifat tersebut kepada umat, pada siapapun itu, ya. Kita membagi orang nggak melihat mau dia muslim, non muslim, ada bagi. Kenapa? Dengan kamu membagi dia, kamu punya sifat sakhawah, kedermawanan, ya. Sifat ini adalah nantinya dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, dekat dengan surga, jauh dari neraka dengan adanya sifat ini. Jadi rugi nggak gitu? Nggak rugi. Keuntungan besar di situ. Ya, jelas. Nah, adapun kita ngasih orang lapar, ya, kita ngasih orang lapar semata-mata maksud kita dalam mengasihi orang makan yang sedang lapar itu untuk mendapatkan wajahnya Allah, mendapatkan pandangannya Allah, mendapatkan perhatiannya Allah. Yang begini tujuannya, maksudnya ngasih orang makan yang sedang lapar itu wajabat lahul jannah, balasannya nggak tanggung-tanggung, wajib baginya surga. Nasi warteg 15.000, Ustaz. Kebetulan ada orang lapar, udah kasih 15.000 untuk di warteg untuk orang yang sedang lapar. Nah, yang begini momen sebetulnya, momen, ya, momen. Ya. Hanya nih siapa-siapa yang kita perhatikan memang dia susah, perhatikan. Alhamdulillah atas nikmat, kadang-kadang dikasih orang sembako, ya, sembako. Ini kumpulin udah dapat 3-4 sembako, minyak goreng, Indomie yang dikumpulin. Kalau beli nggak mampu, ya, ini kumpulin ini sembako yang dapatin. Ini bagi si bulan. Anda bilang 9 ini cukup, tidak cukup 1 botol mie 3 bungkus. Gula kalau masih ada kasih ke orang, kopi kalau kita ada kasih ke orang. Ya subhanallah tabarakallah, kadang-kadang juga ini udah kita bagi ke orang, datang lagi. Ya udah, Anda pikir datangnya ini sembako ya buat orang. Selama Anda sudah terpenuhi, kasih ke orang kelas. Udah. Ya kalau bicara apa namanya,
hal yang semacam ini nggak habis-habis, sudah nggak habis-habis. Dan ganjarannya pun nggak main-main. Kadang-kadang sedikit yang kita lakukan itu balasan Allah memang nggak sebanding memang. Ya, antum ngasih orang, ya Allah ngasih orang 5.000 tuh kadang-kadang balasnya tuh Allah kasih 200.000, 300.000, 400.000, Allah kasih itu nggak sebanding. Yang ente keluarga nggak sebanding. Wallah wa Rasulullah baliknya lebih dahsyat, lebih dahsyat. Dan kadang-kadang yang aneh-aneh balasannya tuh dalam makna memang ajaib, memang di luar nalar gitu ya. Ya contoh dulu yang pernah diceritakan kok nggak salah, itu kan Rasulullah pernah beli budak perempuan, ada belum? Ya. Siti Aisyah, ya. Siti Aisyah istrinya Rasulullah pernah beli budak perempuan. Setelah budak perempuan ini tiba di rumahnya, lantas Rasulullah mendapatkan kabar dari mereka Jibril, ya Rasulullah, ini budak ahli neraka, sebaiknya dikeluarkan di rumah ini. Ya sudah, dikeluarkan atas perintah Jibril alaihissalam. Nah si budak ini emang gak punya bekal. Dia pun cuma punya bekal 1 kurma, setengahnya sudah dimakan, sisanya disimpan. Di perjalanan si budak ini ketemu satu orang ya, yang mungkin lagi lapar, minta sesuatu dari si budak ini. Ibu, bagi saya makanan, saya lapar. Nah si budak ini gak punya apa-apa, dia cuma punya setengah kurma, yang setengahnya sudah dimakan. Dikasih lah, kalau kamu gak keberatan ya silakan ambil setengah kurma ini. Setelah dikasih oleh si budak ini kepada si fukara ini, diambil oleh si fukara, lantas itu mereka Jibril datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, budak yang tadi ajak lagi ke rumahmu. Apa alasannya? Dia ahlu jannah, habis surga. Surga setengah kurma. Tuh. Ya Allah, gimana ente ngasih satu keluarga yang lagi lapar, yang perih perutnya, asam lambungnya naik. Terus, ya anaknya nangis setiap malam karena kekurangan makan tuh. Antum kasih beras 5 kilo, kasih minyak manis, minyak makan, ada apa namanya, ada Indominya, ada telurnya tuh. Wah, gimana itu? Teriak ke surga, ya Rob cepat mati dia agar masuk surga dia tuh. Teriak surga tuh. Udah rindu dong orang begitu, rindu surga dengan orang begitu tuh. Ya be ya. Ya Allah kita udah cukup. Insya Allah kita sudah cukup. Tapi ada orang-orang yang betul-betul susah, cuman mulutnya terkunci, jujur itu terkunci, malu, sifat malunya masih besar. Sehingga dia lebih memilih untuk asam lambungnya naik, gegetnya naik, sakit dia bakalan apa. Tapi bagi kita yang dikasih kelebihan kemampuan ini, syafaqah wa rahmah ila khamki, yang sampai dia mengalami hal semacam itu. Ya Allah, nanti kasih orang makan, wajabat lahu jannah, surga buat ente. Ya Allah, surga yang mata gak pernah melihat keindahan sebanding surga. Seindah-indah yang terlihat di dunia ini, surga nggak terbayangkan. Belum terlintas dalam batin seseorang pun tuh. Belum terdengar keindahan yang ceritakan, seindah-indah orang ceritakan, belum sampai itu. Nggak bisa menggapai keindahan surga. Dikasih dengan orang yang menyelamatkan perut orang yang lagi lapar tuh. Nah sekarang ini Filistin. Ya Allah, Filistin yang kasih 50.000, 100.000 dapat duit. Kan ada tuh, selama memang hak itu ya kirim aja 50.000, 100.000 nggak langsung bisa ngasih 500 juta, ada 50 kirim ya orang, kirim 50 nggak. Ya Allah, insya Allah kita masih enak di sini. 50.000 gampang kita dapetin duit, kasih 50.000, 100.000 kan insya Allah nggak beban buat kita ya. Dan ada malaikat, ingat ada malaikat di sini, ada malaikat. Seberapa pun ente kasih, ada malaikat yang mencatat. Dan nggak dilihat seberapa besar, cuma yang dilihat kadar rahmah, kadar cinta, kadar pedulian. Kadarnya itu apakah masih punya cinta dan pada sesama. Kalau betul-betul kita beranggapan umat muslim satu tubuh, kalau jempol sakit kena apa namanya, kena cantengan, semuanya nggak enak. Kalau gigi sakit semuanya nggak enak. Kalau memang kita beranggapan semua muslim seperti satu tubuh,
sedikit berbagi mungkin nggak masalah. Mereka nyawa, kita cuma berkorban 50.000. Saat ada dibalik pasti mereka mau. Ayo ente nyawa kita korban 100.000 mau kita orang belisin, ayo. Nah sekarang tuh nikmat Allah kasih kita banyak sekali. Nikmat sehat, nah, tinggal syukur. Qayyidu nu'amillahi ta'ala bisyukrillah. Ikat segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan rasa syukur. Kalau pengen bertambah terus nikmat, ya ikat tuh nikmat. Ma'anallahu ya ala ummati ni'matan faqala alhamdulillah illa wa ada wa syukurha. Tidak Allah nugerahkan satu nikmat lalu dia mengucapkan alhamdulillah, satu nikmat. Tangan ente bisa goyang-goyang, ini nikmat ini, bisa ke atas tuh. Mestinya alhamdulillah, ke bawah alhamdulillah. Pengen dia begini terus tangan ente. Enggak lucu. Begini terus. Ya, uratnya putus Ustaz. Begini terus. Kan dia, apalagi gini kan kocak kalau putus di jari tengah uratnya. Begini terus. Enak enggak? Enggak enak. Nah, mestinya tuh naik alhamdulillah, turun alhamdulillah, mata bisa ngedip alhamdulillah, kebuka alhamdulillah. Kan nikmat kan? Ada orang nggak bisa nelen. Kebayang nggak bisa nelen? Nggak bisa nelen. Coba, tuh, udah mesti mengeluarkan uang 100 juta, 200 juta, nggak bisa kentut ente. 25 juta tuh. Itu nikmat itu. Nikmat kita nggak bisa habis. Makanya cara mensyukuri nikmat macam-macam. Syukur biqalbi, syukur dengan hati, pengetahuan, pengakuan ya Rabb semua nikmat pemberianmu. Syukur bilisan, iktsaru sana'uhu. Iktsaru bisana'ihi, memperbanyak muji Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Syukur dengan badan ya ente taatlah ibadah. Ringan-ringan sholat. Tangan ringan-ringan berbagi. Apalagi kaki ringan-ringan ke majelis taklim. Apalagi ya itulah bagian ketaatan jawari anggota badan. Kalau ente punya kemampuan rezeki yang banyak, itu beda rasa syukurnya dengan orang susah. Nggak cukup alhamdulillah. Nggak cukup alhamdulillah. Dapat gusuran, dapat duit. Rasa syukurnya cuma alhamdulillah nggak cukup. Orang kaya dikasih keberlebihan rezeki, cara syukurnya selain alhamdulillah dia berbagi. Kalau memang susah baru cukup alhamdulillah. Kalau lagi berkelebihannya ya kasih orang. Apalagi yang datang meminjam duit, pinjam. Itu yang penting itu. Nah, itu bentuk rasa syukur. Nah, selain tadi minjemin ada rahmat di situ. Ngasih, selain itu ungkapan rasa syukur ada rahmat di situ. Jelas? La ilaha illallah. Sampai gini, sampai kita dipahamkan betapa agungnya pemberian seseorang kepada seorang itu, sampai ada orang jahil, orang bodoh nih, tapi dia senang ngasih, itu lebih Allah cintai ketimbang orang soleh pelit. Orang rajin ibadahnya. Bagi jauh, ada orang soleh, ahli tahajud, ahli Quran, zikirnya masya Allah, betul. Nggak dipandang itu. Ada orang jahil, mungkin baca Al-Quran nggak bisa, baca kitab apalagi bahasa Arab, ya mungkin nggak ngerti, tapi karim. Ada orang yang tadi ahli ibadat, kalau tangan sudah masuk nggak bisa keluar nih. Nyangkut Ustaz. Kayaknya ada lem di sini nggak bisa keluar nih. Pas muncul 2.000. Ya 2.000. Ya bagus sih bagus. La ilaha illallah. Nah,
Sampai kita disadarkan sebegitu dahsyatnya arti kepedulian itu, memberi itu, atau lagi untuk nyelamat orang yang lagi susah tuh. Ya. Sampai-sampai ada orang bodoh tapi dia punya sifat itu mulia. Allah mulia. Ya mudah-mudahan kita jadikan ahli dalam kebaikan ya. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya minimal niat aja dulu. Niat aja dulu ya. Ya Rabb, andai saya kaya. Oh, saya pengen kayak dia tuh. Suka ngasih duit ke orang-orang. Ya Rob, andai saya kaya, saya pengen kayak dia tuh ya. Ya Rob, ya pengen kayak dia tuh. Sebenarnya ngasih duit ke orang. Kalau saya kaya, saya pengen kayak dia. Nah, walaupun memang belum terjadi, dengan niatnya begitu sama tuh pahalanya tuh. Lumayan Ustaz. Ya? Ada orang kaya, dermawan, udah soleh, cakep, ganteng, dermawan, baik lagi sama orang. Duitnya lemes, lancar. Ya kan? Kita ngelihat, ya Allah, kalau saya pengen kayak dia. Dengan niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Nah, dengan niat begitu, jadi itu sama kayak dia. Ya be. Jadi kita punya cara memang. Tapi mudah-mudahan dengan niatnya semacam itu nanti didatangkan juga uang yang banyak sehingga kita bisa merealisasikan dengan apa yang telah kita niat. Haji. Ini benar kan ya? Iya. Benar kan? Takutnya salah lagi. Benar ya? Betul. Ya. Terus? Juga termasuk ya jangan meremehkan orang. Cilin orang. Yang ngecilin orang. Kalau kita ngecilin orang, kita nggak mendapatkan manfaat apapun dari dia. Ya, ya udah. Nah, gini, ya, simpelnya gini. Ya. Nah, sebagai penutup ya. Ada berapa tuh? 45. Nah, pas. Ya. 42. Termasuk yang masih kita pegang ya adalah seberapapun yang telah kita keluarkan, ya kita anggap kecil. Meskipun yang kita keluarkan besar, kita anggap kecil. Dan seberapapun yang kita dapatkan dari orang, kita anggap besar, meskipun kecil. Itu aja. Nah, di balik itu ada kebersihan hati, salamatul qulub, kebersihan hati. Dan dimana hati kita ini sumber pandangan Allah Ta'ala. Dengan begitu aja, jangan dibalik. Gua ngasih gede, dibalik kecil. jangan dibalik. Nah, ini ente dapat capeknya doang, ruginya banyak kalau di situ. Nah, ruginya banyak. Udah rugi ngasih banyak, lantas ente menimbang, lantas ente nilai dengan pikiran ente nggak jadi paham. Kalau seandainya ente lakukan yang pertama tadi, anggap kecil segala sesuatu yang diberikan meskipun besar, anggap besar yang didapatkan meskipun kecil. Dan dengan begini ya kita akan mendapatkan suatu madad ya khusus ya yang kita harapkan dengan pengajian ini semakin tergerak hati-hati umat untuk mengikuti pengajian ini menjadi pahala jariah untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita selamat nanti dunia wal akhirah membawa iman Islam dalam keadaan taat ibadah husnul khaw. Amin ya rabbal alamin ya. Ala hadini wa ala qulidin salih wa ala hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وبها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من عامل قبول والتمع قسول ومأمون صلى شيء ظاهر باطنا في الدين والآخرة دافعة لكل شر جانبة لكل خيالنا ولولينا وولدنا وشيخنا في دين وعافية أن غير قلوبنا وقلوبنا الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان إلى المهنة والامتحان بحق سنة ولا أدنى وعلى قرينة صالة وإلى حاضرة النبي وصل بسر الفاتحة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نجر سواك فادرك هنا دراك قبل الفنا والحلاك يوم الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا الذل والغنى يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بحسن الختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد الرسول الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.